Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, Paul Munster insaf, tak lagi salahkan striker Persebaya Surabaya jelang hadapi Persib Bandung, sadar sepak bola permainan kolektif. Berita kedua, Kadek Raditya diprediksi absen saat laga melawan Persib Bandung. Berita ketiga, suasana haru saat pemakaman terakhir sang legenda. Simak berita selengkapnya berikut ini. Berita pertama, jadwal Persebaya Surabaya di bulan Ramadan 2025. Bajul Ijo hadapi 3 lawan berat termasuk Persib Bandung. Persebaya Surabaya menatap pertandingan Liga 1 2024 per 2025 pada bulan Maret yang sekaligus bertepatan dengan bulan Ramadan 2025. Sebanyak 3 pertandingan akan dihadapi oleh Bajul Ijo. 3 pertandingan itu kemungkinan tidak akan mudah melihat lawan yang akan dihadapi. Dimulai dengan laga kandang melawan Persib Bandung pada tanggal 1 Maret dan kemudian dilanjutkan dengan laga tandang melawan PSM Makassar pada tanggal 6 Maret 2025. Laga terakhir di bulan Maret serta Ramadan 2025, Persebaya akan menjamu PSIS Semarang pada tanggal 12 Maret 2025. Setelah menghadapi 3 pertandingan itu, Bruno Moreira CS akan libur selama 1 bulan. Melihat calon lawan yang akan dihadapi Persebaya tentu wajib untuk bisa mendulang poin jika tak ingin makin tergusur dari papan atas klasemen Liga 1. Persebaya kini berada di posisi ketiga dengan perolehan 41 poin. Perolehan itu terpaut 10 poin dari Persib Bandung yang makin kokoh di posisi puncak klasemen. Sementara itu, papan atas sendiri makin ketat. Persija Jakarta yang berada di posisi keempat dengan 40 poin, diikuti oleh Borneo FC dan Bali United yang menguntit di posisi kelima dan keenam dengan 38 poin. Jika tak kunjung mendapatkan kemenangan, Persebaya tentu berpeluang keluar dari posisi 5 besar. Melihat deretan hasil negatif itu, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster berfokus untuk memperbaiki kekurangan timnya. Jadi memang fokus saya hanya tim, mengembangkan para pemain saya untuk menjadi lebih baik, tutur Paul Munster. Soal lain saya tidak terlalu memikirkan, saya hanya fokus memikirkan pemain saya, memikirkan sepak bola, pungkasnya. Meski lini depan Persebaya Surabaya tampil kurang memuaskan, Paul Munster mulai mengubah sudut pandangnya jelang laga melawan Persib Bandung. Ia tak lagi menyalahkan para strikernya. Bagi saya tidak fokus pada satu striker, ini kolektif. 4-5 pemain harus melangkah lebih baik lagi. Menurut Munster, Persebaya Surabaya sedang berada dalam kondisi positif jelang laga besar ini. Ia optimis timnya bisa tampil maksimal di Stadion Gelora Bung Tomo pada 1 Maret 2025. Mungkin bisa menang 1-0 itu bagus bagi saya, tapi yang jelas kita butuh gol. Untuk menang kita butuh gol, jadi ini sangat penting, ungkap Munster. Tapi semua orang sedang dalam kondisi yang sangat positif. Grup pemain bagus, kita sangat fokus, tambahnya. Kemenangan tipis 1-0 pun dianggap hasil yang bagus selama tim bisa mencetak gol. Perubahan pandangan ini menjadi angin segar bagi skuad Green Force. Beban untuk mencetak gol kini tak hanya ditanggung lini depan saja. Paul Munster juga berharap para gelandang dan pemain sayap bisa berkontribusi lebih banyak. Pergerakan tanpa bola dan penyelesaian akhir menjadi fokus utama latihan mereka. Meski masih mencari formula terbaik, Munster percaya dengan kualitas pemain yang ada. Ia yakin dengan kerja keras hasil positif bisa diraih di laga berikutnya. Persebaya Surabaya sendiri sedang berusaha bangkit dari tren buruk di Liga 1 musim ini. Dukungan bonek di Gelora Bung Tomo diharapkan menjadi tambahan motivasi. Laga melawan Persib Bandung menjadi ujian penting bagi Paul Munster dan anak asuhnya. Perubahan strategi dan mentalitas menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Munster meramu komposisi tim terbaik. Apakah Flavio Silva kembali diberi kepercayaan atau Dejan Tumbas mendapat kesempatan?
Satu hal yang jelas, Munster sudah menegaskan tanggung jawab mencetak gol itu adalah milik seluruh tim. Dengan semangat kolektif, Persebaya Surabaya berharap bisa kembali ke jalur kemenangan. Dengan pendekatan baru ini, Munster juga mencoba membangkitkan kepercayaan diri tim. Ia ingin semua pemain terlibat dalam proses mencetak gol, bukan hanya mengandalkan striker. Strategi ini juga membuka peluang bagi pemain seperti Francisco Rivera dan Mohamed Rashid untuk lebih aktif di lini serang. Kombinasi antara lini tengah dan depan diharapkan menjadi solusi. Meski menghadapi tantangan berat melawan Persib Bandung, semangat tim tetap tinggi. Persebaya Surabaya bertekad memperbaiki catatan buruk mereka dan meraih kemenangan di kandang. Dengan dukungan penuh bonek, Persebaya Surabaya optimis bisa menampilkan permainan terbaik. Pertandingan ini akan menjadi pembuktian perubahan strategi Munster. Paul Munster juga menegaskan semua pemain harus memiliki mental juara. Ia ingin timnya tampil agresif dan berani dalam menciptakan peluang. Kemenangan atas Persib Bandung bisa menjadi titik balik bagi Persebaya Surabaya di musim ini. Munster berharap pendekatan kolektif ini membuahkan hasil positif. Semua persiapan terus dimatangkan dalam sesi latihan intensif. Munster dan staf pelatih fokus meningkatkan kekompakan dan efektivitas serangan. Kini, harapan bonek tertuju pada laga besar ini. Mereka menantikan performa terbaik Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Paul Munster percaya perubahan pendekatan ini adalah langkah tepat. Dengan semangat juang tinggi, Persebaya Surabaya siap menghadapi Persib Bandung. Lanjut berita kedua. Absennya Kadek Raditya. Kadek Raditya mengaku belum ada lampu hijau dari dokter tim untuk membela Persebaya dalam laga Sabtu mendatang. Katanya suruh tunggu waktu, harus sabar karena takutnya cedera ini bisa kambuh-kambuhan, kata Kadek Raditya. Kadek Raditya mengalami cedera saat Persebaya menyambangi kandang Persis Solo pada tanggal 7 Februari 2025. Laga tersebut Kadek main sejak awal, namun harus ditarik keluar menit 9 karena cedera. Ini sudah membaik, tapi belum tahu juga kapan bisa balik mainnya. Ini udah lumayan bisa buat jogging, cuman kalau buat tendang bola masih belum, tambahnya. Kadek mengalami cedera bagian engkel kanan dan saat ini masih berlatih terpisah. Untuk mempercepat proses penyembuhan, Kadek menjalani terapi secara rutin di luar lapangan. Belum bisa ngasih kepastian kapan, tapi ini setiap hari latihan terapi sama fisio. Semoga bisa cepat bisa main, pungkasnya. Kadek memang menjadi andalan Persebaya di lini belakang, selalu menjadi pilihan utama saat bisa dimainkan. Berita ketiga. Suasana haru saat pemakaman terakhir sang legenda. Legenda Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro, meninggal dunia pada Selasa 25 Februari 2025 sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kabar duka ini disampaikan oleh klub asuhan Bejo Sugiantoro, Deltras Sidoarjo, melalui media officer Wahyu Hesti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia head coach Bejo Sugiantoro. Semoga amal ibadahnya selama ini diterima di sisinya, kata Wahyu Hesti di grup media. Rahmat Irianto, anak Bejo Sugiantoro, terus menangis di pusara ayahnya setelah pemakaman di TPU Desa Geluran, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu 26 Februari 2025. Bejo meninggal saat fun football bersama teman-temannya ex pemain Surabaya di lapangan Sier Surabaya, Selasa 25 Februari 2025 sore. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi Direktur Utama PT Sier Didik Prasetyono. Dengan penuh duka cita dan simpati mendalam, kami menyampaikan bahwa legenda sepak bola Persebaya, Bejo Sugiantoro, telah meninggal dunia pada hari ini setelah sempat tidak sadarkan diri ketika bermain sepak bola bersama rekan-rekannya di lapangan sepak bola Sier Surabaya, kata Didi dalam rilis yang diterima surya.co.id pada Selasa 25 Februari 2025.
Jenazah Bejo Sugiantoro kemudian dimakamkan di TPU Geluran Sidoarjo pada Rabu 25 Februari 2025. Momen pemakaman Bejo berlangsung haru. Kesedihan mendalam terlihat dirasakan putra Bejo Sugiantoro, Rahmat Irianto, saat ayahnya di pemakaman. Dengan suara terputus-putus menahan tangis, ia terlihat mengumandangkan azan dan iqomah di atas pusara orang tuanya Bejo Sugiantoro. Selesai pemakaman Rahmat Irianto ambruk di samping makam ayahnya. Ia menangis sambil mengusap-usap foto figura Bejo Sugiantoro yang bersandar di batu nisan. Selamat jalan sang legenda. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiprahmu di persepak bolaan Indonesia dan terkhusus di Persebaya akan selalu kami kenang. Selamat jalan, coach. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.